Dan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita tersebut yang sedang sakit diberikan kemudahan untuk mendapatkan solusi-solusi pengobatan, baik yang bersifat jasmani, pengobatan medis lewat lewat keahlian-keahlian kedokteran di rumah sakit, klinik-klinik, dan balai-balai pengobatan. Mudah-mudahan diberikan solusi dengan solusi terbaik yang menimbulkan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga bagi yang berpenyakit hati, punya rasa takabur, sum'ah, iri, dengki, ujub, jahil, aniaya, dan penyakit-penyakit rohani lainnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk senantiasa mampu mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwanya dan kalbunya, serta menjadi orang yang senantiasa ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma adhibil basa rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan juga untuk negeri kita tercinta, Allah jadikan negeri kita adil, makmur, gemari, paloh, jinawi, catateng, tertara harja, dijadikan negeri yang penghuninya beribadah kepada Allah, kemudian juga bergotong royong, bersilaturahim, berkolaborasi untuk bahu-membahu menjadikan negeri kita ini negeri yang sejahtera, negeri yang senantiasa berada dalam keadaan adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan juga pemimpin, para pejabat di negeri ini adalah pejabat yang soleh dan soleha, yang senantiasa menjadikan rakyatnya sebagai objek untuk pelayanannya dan tidak menjadikan subjek untuk menjadikan mereka makin kaya, makin jaya, dan juga mereka melalaikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Bagi pemimpin yang zalim, yang korup, yang senantiasa hanya mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, anak keturunannya, dan kelompok kongsinya sendiri, konglomerasinya sendiri, dan koalisinya sendiri, mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dan mereka diberikan segera kesadaran, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya mereka zalim terus-terusan, maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal dan segera diganti dengan yang lebih baik yang akan mampu mengayomi kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah, doa kita untuk diri kita, khususkan membaca suratul Fatihah untuk diri, kita bersihkan kalbu kita dari hal-hal yang negatif, dari spirit-spirit, dari semangat-semangat yang akan menimbulkan kekacauan dalam diri, dan kita bermohon kepada Allah dijadikan memiliki nafs yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, kalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, kalbu yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kalbu yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah, dan juga kalbu yang senantiasa sesegera mungkin
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Juga mudah-mudahan kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta media dan kesempatan yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang halal dan baik, yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan juga untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal kita, terus-terusan beramal soleh, diberikan kesehatan, diberikan kesegaran, diberikan kemampuan ibadah, dan kita bermohon diberikan umur panjang dan kelak diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan juga kita dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah yang diseru dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil untuk menjadi golongan-golongan orang yang mengabdi, yang beribadah kepada Allah, dan dipanggil untuk masuk surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu, bacaan suratul Fatihah kita hembuskan dengan menghembuskan nafas dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Syariatnya kita berdoa, berharap dengan membacakan suratul Fatihah, hakikatnya Allah lah yang akan memberikan segala apa yang kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bahagia, penuh semangat, cerah, senyum ke kiri ke kanan sama, kemudian kita istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Qur'an. Bukti bahagia kita ungkapkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah kita bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Di saung tahfidz Al-Quran sebelah kanan, kiri, depan hadir. Di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arsamanik, Kota Bandung. Cuacanya segar bugar dan seger ya. Baru saja kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di malam ganjil yang diberikan peluang untuk menjadi Lailatul Qadar. Insya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Itu sebabnya kita niatkan pagi ini
kita bermanfaat bagi sesama. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man qala umurhu wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amal, dan insya Allah kita bermohon wafat husnul khatimah. Sebelum wafat kita lakukan perbuatan terbaik, yaitu kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Perbuatan terbaik, amalan terbaik di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena dengan Al-Quran kita paham siapa kita dan siapa yang menciptakan kita, kemana kita harus mengabdi, kemana kita harus memohon pertolongan, dengan siapa kita harus bekerja sama, dengan siapa kita harus wanti-wanti diri agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang mengakibatkan kezaliman. Insya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah, pastikan diri kita masing-masing sadar diri bahwa ibadah atau kewajiban itu tidak bisa diwakilkan. Artinya harus kita lakukan sendiri selagi masih hidup. Dan ketika kita melakukan, jangan khawatir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tugas, tidak akan memberikan kewajiban kepada kita, melainkan Allah sendiri yang menyediakan fasilitasnya, menyediakan kemampuannya, dan Allah tidak akan membebani kita yang kita tidak akan mampu menjalaninya. Dari itu kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang namanya hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan selama hidup kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebutuhannya, rezekinya dicukupi dan tidak akan tertukar, serta kita harus sadar sesadar-sadarnya ada kewajiban. Kewajiban kita amar ma'ruf, berbuat baik, nahi mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Kewajiban kita juga adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Kemudian kewajiban kita adalah menerima kabar gembira tentang masa depan yang lebih baik, tentang indahnya bagaimana surga dan bagaimana kita mengharapkan untuk dimasukkan ke dalamnya, dan juga kita wanti-wanti untuk selalu mendapatkan sensitivitas diri terhadap peringatan Allah bahwa siapa yang berbuat buruk akan mendapat konsekuensi berupa azabnya api neraka. Ya. Tapi jangan lupa kita juga kadang-kadang kita kurang kendali diri, maka Allah menyebutkan lana amaluna walakum amalukum. Ketika berinteraksi dengan sesama muslim, jangan terlalu kita itu mengomentari perbuatan orang lain. Karena apa? Diri kita pun belum tentu benar. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dengan berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda Tuhan mereka, dengan mereka yang yakini, dengan yang kita yakini Tuhannya, alias orang-orang kafir yang disebut maghdub dan dolin, maka katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan saling menyerobot, jangan saling mempecundangi. Ingat Bapak Ibu, kita harus paham 5 hal yang akan membahayakan dalam hidup kita. 1, berbuat tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. 2, berilmu tidak beramal. 3, bodoh tak mau bertanya. 4, suka mengganggu orang lain berbuat baik. 5, menyepelekan kewajiban. 5 hal ini merupakan bahaya yang bisa menuntun ke terjerumusnya kita ke dalam kezaliman. Ya, orang yang namanya beramal tapi tidak pakai ilmu, itulah disebutnya orang-orang dolin yang akan tersesat. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya maghdub. Maghdub adalah Yahudi, dolin adalah Nasrani. Perbuatan itu
bisa saja menimpa diri kita meskipun kita KTP-nya Muslim, tapi bisa perbuatannya seperti Yahudi atau seperti Nasrani. Mereka menganggap ada Tuhan selain Allah. Bahkan mereka menganggap Allah punya anak. Untuk kita tidak. Kita lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Tuhan kita satu. Makanya kita tekankan dalam qalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk Bapak Ibu kita syukuri hari ini untuk terus belajar Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Kemudian yang hadir di sini di Saum Tafsir Al-Quran, alhamdulillah komplit ya. Dan di dunia maya sana yang sudah bergabung dari Bandung, dari Purwokerto, dari Cirebon, ya ada dari Bandung Ibu Eis bersama keluarga, kemudian dari Purwokerto yang sekarang jadi Cipamokolan, ya sama lah di situ ya, Kang Ahmad, kemudian ada dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga. Yuk kita sama-sama nikmati belajar Al-Quran hari ini, ayat ke-12, 13, 14 dari surat An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو فلكل واحد منهما السدس
وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita sehingga makin hari kita makin bahagia, makin punya kemampuan, dan tentunya makin mendapat kesempatan untuk mendapat nikmat rahmat dari Allah berupa ilmu yang bisa diberikan manfaat untuk yang lain, insya Allah. Bapak Ibu, 3 ayat yang kita baca hari ini masih ada rangkaian dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita paham bahwa di ayat-ayat awal dari surat An-Nisa, Allah ingin menjelaskan kepada manusia untuk sadar bahwa mereka itu atau manusia itu atau kita ini diciptakan Allah asalnya dari satu, kemudian diciptakan istrinya, kemudian jadi beranak pinak, banyak berkembang biak. Kesimpulannya kita ini adalah satu anak cucu Nabi Adam. Tapi kenapa kok berbeda-beda? Itulah kodrat Allah.
keinginan Allah supaya apa? Li ta'arufu, supaya ta'aruf satu dengan yang lain, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal, supaya saling berbagi, supaya saling memberi dengan selalu menyebut nama Allah, dan supaya bersilaturahim. Dari situ maka adalah yang namanya aturan pernikahan, yang siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dinikahi, siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pernikahan, dan kemudian juga tidak sedikit yang kemudian pernikahannya bubar, kemudian berganti pasangan. Yang mana jodohnya? Tentunya yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi prinsipnya jodoh manusia itu tunggal, satu-satu, ya. Gimana kalau ada yang beristri lebih dari satu, jodohnya pasti satu. Ya, di antara yang ada itu. Kemudian kalau ditanya, kalau umpamanya Pak Teguh yang punya istri 4, kalau ditanya oleh istri pertamanya pasti ngakunya jodohku kamu. Kalau ditanya sama istri kedua, jodohku juga kamu. Dia tanya sama istri ketiga, jodohku juga kamu. Ditanya sama istri keempat, jodohku juga kamu. Tapi kalau lagi berkumpul semuanya, insya Allah mual akur, punya bingung Pak Teguna cicing di gaduh, namun pemajikan anak terkumpul, punya sebab naon teu bisa ngabohong kompaknya, gitu ya. Jadi Pak Teguh teh kudu diajar ngabohong tapi bareng, gitu ya. Masya Allah. Ayeuna nu keur ngabohong bareng teh ngabohongan jelema sanagara, korupsi 271 triliun, ngadukung untuk menjadi capres cawapres, kemudian ngadukung caleg jeung partai, ternyata duit teh hasil ngarampok duit negara punya. Alhamdulillah di negara kita berjamaahnya masih ada yang melaporkan dan kemudian sekarang sudah diciduk, ya, untuk dimasukkan ke dalam penjara, ya. Baru saja selesai dia bulan madu, ya. Baru saja dia selesai jalan-jalan, berhappy-happy, ternyata duitnya benang maling alias bangsa, ya. Bangsat Bu, rada keren disebutna korupsi, padahal bangsat kene sarua maling kene, ya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian ada yang akur, ada yang enggak. Suami istri pun ada yang akur, ada yang enggak. Bahkan urusan agama pun ada yang akur, ada yang enggak. Termasuk di kita ada yang puasa mulai Senin, ada yang mulai Selasa, bahkan sekasur seranjang, pagabrug-gabrug, puasa mimitina beda, gitu ya. Atuh apa yang terjadi? Malam ganjilnya juga beda. Meureunan Lailatul Qadarna ge beda. Aneh enggak Bu? Aneh. Ya, untuk akur sesama yang dekat aja susah. Jadi apa yang harus dilakukan? Tambahlah ilmu. Suatu saat akan sampai pada satu titik bahwa oh iya ternyata satu dengan yang lain harus saling menghargai. Tetapi kalau seandainya egonya tidak luntur, maka saling menghargai itu akan hancur, ya. Sehingga nu hareudang mah batur nu ningalinya. Nah, berikutnya yang kita harus pahami bahwa setelahnya Allah menciptakan, kemudian menjadi banyak, kemudian tersebar kemana-mana, pernah ada yang diazab, pernah ada yang mendapat kesempatan untuk mendapat kebahagiaan, pernah juga ada yang sampai dimusnahkan dari muka bumi, dan kita termasuk yang hari ini dipilih untuk hidup. Itu Pak Dede. Jadi yang harus kita jadi syukur teh, alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari ke-23 bulan Ramadan, kita masih tetap hidup. Dan ketika hidup, pastikan kita tambah ilmu, tambah rezeki, kemudian kita juga tambah kesempatan untuk beramal soleh. Pastikan amal soleh kita bukan hanya yang hari ini beramal nilainya cuma satu, seperti sholat, puasa, itu nilainya hanya satu. Sholat subuh nilainya satu kali saja, sholat puasa satu hari nilainya satu kali saja. Tapi pastikan kita punya 3 perbuatan selama bulan Ramadan ini yang kita bisa mengalir pahalanya tidak hanya untuk hari ini, tapi terus-terusan melipat-lipat berefek tidak hanya
di dunia, tapi meskipun sudah sampai ke alam kerja. Apa perbuatan itu? Yang pertama, ilmu yang diamalkan dan dimanfaatkan serta disebarluaskan. Ini yang harus penting. Makanya kita penting punya ilmu supaya bisa menyebar luaskan ilmu. Tapi jangan sampai menyebar luaskan tapi tidak beramal. Amalkan dulu, nikmati baru sebar luaskan. Yang belum yakin, yang belum nikmat, jangan coba disebar luaskan. Karena bakal balik kepada diri, disebutnya kabura maqtan indallah. Menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan, itu adalah kemurkaan Allah yang akan didapat. Bukan pahala, tapi pahalu, dapat palu ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah yang harus kita pastikan kita memiliki anak yang soleh-soleha. Dengan cara apa? Dengan cara mendidiknya. Anak tidak mesti dalam artian anak itu adalah anak kandung. Bisa jadi anak asuh, bisa jadi anak tiri, bisa jadi anak orang lain. Tapi kita tanamkan hal-hal yang positif, yang sifatnya budi pekerti dan etika agama Islam. Nah, kemudian berikutnya adalah yang akan mengalir pahalanya tidak hanya sekali waktu dikerjakan adalah yang namanya infak fi sabilillah. Yunfikuna fisarra'i wadharra'i. Ya, inilah yang akan mengalir. Dan bentuknya seperti apa? Banyak macamnya. Termasuk senyuman pun yang baik kepada orang lain dengan tulus ikhlas, itu adalah infak sedekah. Tentu saja di dalamnya juga ada yang sifatnya zakat, yaitu sedekah wajib. Jadi zakat itu sedekah tapi wajib. Ya, ada yang zakat mal, ada yang zakatul fitri. Ada juga yang beribadah itu karena mengerjakan sesuatu, tenaga umpamanya dia wakafkan, dia sengaja untuk mewakafkan. Termasuk harta yang diwakafkan dan harta yang dijadikan untuk pembangunan prasarana yang mendukung ke arah dakwah Islamiyah. Insya Allah. Pastikan hidup kita bahagia, istiqomah, selalu berjamaah untuk belajar Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Insya Allah. Mumpung Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal Qur'an. Insyaallah semuanya kita akan bahagia, kita pastikan kita istiqomah karena kita selalu mohon kepada Allah dan kita juga ingin berjamaah. Ya, ihdinas syiratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim